Gunung Pin luar biasa. Sama wisata, terima kasih. Halo sobat-sobat wisata, sekarang saya sudah berada di pintu masuk Gunung Pin. Jadi di gerbang pintu masuk ini kami dipinta untuk menyerahkan kartu identitasnya sama nomor HP. Sekarang kita sudah selesai registrasi, selanjutnya kita langsung muncak Gunung Pin. Jalannya cukup menguji adrenalin, guys. Beruntung kita naik ke pintunya lagi, jalannya lagi licin, Asik, sangat menantang. Jadi bagi sobat yang suka ngecamp, cobain deh di sini. Yuk. lelah. Jadi kita nggak tahu udah berapa jarak. Lihat ke sana masih nggak bisa ngomong. Banget. Bisa diceritakan, Pak, awal mula dinamakan dengan Gunung Pin? Ya kalau tentang Gunung Pin saya kurang tahu. Kalau asli namanya itu Gunung Kembang kalau nggak salah. Mula-mulanya dibilang Gunung Kembang itu katanya dari dulu itu ada satu buah bunga. Kembang itu kan bunga. Ya. Bunga cempaka yang besarnya itu seperti ini nih. Kalau yang buat napi itu nyiru seperti itu, besarnya itu sebesar gitu. Ternyata itu dilihat dari jarak jauh itu katanya itu warnanya kuning emas. Ternyata itu namanya itu bunga cempaka. Saya dari dulu sampai sekarang ternyata itu lembur cempaka itu ke bawah dari nama bunga gitu. Jadi sampai sekarang itu namanya Kampung Cempaka gitu. Memang dari dulunya itu udah ada ceritanya itu kembang cempaka gitu. Kalau yang namanya Gunung Kembang itu emang aslinya yang itu yang lokasinya itu ke bawah ke daerah Gunung Tanjung. Gitu. Tapi kalau yang asli Gunung Kembangnya itu yang disebut Gunung Kembang itu adalah Gunung Pin, Puncak Pin gitu. Puncak Pin. Iya. Terus nama Pin itu sendiri muncul dari mana, Pak? Emang saya kurang tahu dikarenakan saya itu bukan kelahiran asli Sunda sih. Oh. Emang saya itu kelahiran dari Jawa Tengah. Udah lama Pak di sini? Ya kurang lebih sekitar 30 tahunan lah. Waduh. 30 tahun? Ya bisa diprediksi lah dari tahun 86 akhir lah sampai sekarang udah tahun 2021, mungkin kira-kira berapa tahun itu. Jadi kurang lebih lah 25 atau 30 tahun lah gitu, kurang lebih. Terus ikut dulu gimana, Pak? Suasananya seperti ini? Ya enggak lah, kalau waktu dulu itu ya masih hutan belantara lah. Kalau di kebun-kebun kayak sini bukan yang kayak sekarang kebun pisang atau kebun cengkeh atau kebun aren. Kalau yang dulu itu cuman aren dan salak gitu, nggak ada kapol, nggak ada apa itu. Ya cuman itu diganti-ganti sama manusia gitu, ganti-ganti tanaman caranya gimana biar segi ekonominya gimana gitu. Terus kita kan baru mau menuju, Pak. Iya. Jadi belum tahu Ya. di atas seperti apa di puncak. Ada warung nggak, Pak? Alhamdulillah sampai waktu sekarang ya belum ada. Kalau ada. Walaupun Rumah nanti tuh kalau ngerokok. udah rame, walaupun nanti udah rame nggak mungkin dikasih ada warung dari batas puncak sana itu nggak boleh. Berarti harus bekal ya, Pak ya? Ya mungkin bisa bekal juga, kalau apalagi kalau mampu saya ada yang pesan liwat ataupun nasi bungkus daun ataupun
Kalau saya udah bersedia, nasi lemang aja siap. Oh, nasi liwet berarti Bapak bisa pesan ke sini, Pak? Bisa, bisa, bisa. Oh. Ini kan Apa mau- Kang apa? Hafid suka gitu. Iya, iya, Kang. iya, iya, iya. Ya. Ini Kang Fajri suka, Pak. Iya, iya, iya. Insya Allah. Mau pesan? Pesan nih, Pak. Insya Allah. Jadi di sini bisa pesan liwet juga. Terus ada menu-menu yang lainnya juga ya, Pak? Ya kalau mau minum kopi khas cempaka juga ada. Bisa saya pesen ke kedai Prabu gitu. Kopi Dekat cempaka. Sanabia mungkin ada. Saya telepon langsung dia nganterin. Kalau kopi ini sukanya, Pak. Oh iya iya. iya. Jadi sehari itu 12 gelas. Aduh, kamu itu jangan terlalu kebanyakan. Ya walaupun kopi khas cempaka ya juga kalau kebanyakan nanti kan itu nggak enak, nggak bagus. Kalau kurang dari 12 gelas luntur, Pak. Ini Apanya itu maksudnya? auranya. Oh, Ya, Pak. Yang jauh. mana? Ada lagi yang mau dipertanyakan barangkali soal itu di Ya, sambil di santai puncak aja ya, gitu. Pak. Relax ya. Apakah liwetnya sudah matang? Oh, belum proses Pak, Belum. baru aja pesan. Kumaha mengapin? Masih menghela nafas. Setelah berjuang cukup melelahkan, jalanan yang licin luar biasa. Baru 50 meter loh. Masih ada 1,150 lagi. Kita ikuti saja nanti. Nah, ini yang paling ganteng nih. Gimana nih Mas Abi nih? Adrenalin cukup menantang. Mantap treknya. Pokoknya wajib nih untuk para pencinta alam mengunjungi Gunung Pin. Oke. Nah, oke, sobat-sobat wisata, sudah beristirahat cukup lama di homestay-nya Pak Dur. Sekarang kita mau on the way ke puncak Gunung Pin. Ya ya ya. Pak Dur, izin kita mau menuju ke puncak. Mudah-mudahan selamat sampai tujuan. Amin. Amin. Oke. Baik, Pak. Ayo. Jadi prediksi Secara bersaratus mah puncak anu di Gunung Galunggung kan? Jakar Jakar. sudah turun hujan. Berangkat ke puncak Bukit pas sudah turun hujan. Jadi jalannya cukup luar biasa. Itu celana saya jangan terlalu banyak disorot, Pak. Sekian lama kita sudah berjalan sampai ke Kuraisan tadi. Kita sudah sampai di pos 3, pos Terakhir ya. terakhir menuju puncak. Ini bisa dilihat Treknya lihat. ada tangga dari bambu. Let's go. Menaiki anak tangga, nggak tahu entah berapa jumlahnya dari bambu ya bisa dilihat. Ini menuju puncak ya. Good. Ini pendamping guys, lihat mata kita. Dari sekian lama kita di perjalanan, akhirnya kita sudah sampai di puncak Gunung Pin. Alhamdulillah terbayarkan. Mantap. Sejuk, segar, tiis.
Karena dulu guys. Oke sobat, kita lagi masang tenda dulu buat nanti malam bobo ya. Nah, sobat-sobat wisata, sekarang di tengah-tengah kami sudah ada salah satu pecinta alam yang kebetulan juga malam ini camp di Gunung Pin. Barangkali kan siapa ini? Kenalkan, nama saya Yayang, kebetulan aktif di komunitas penggerak pariwisata juga, yaitu di MT Makasih, di Tasik Malaya juga. Jadi kita bergerak untuk mempromosikan destinasi wisata yang baru yang ada di Tasik Malaya. Nah, pas begitu main ke puncak Gunung Pin, kesannya seperti apa gitu kan? Ya, kesannya mungkin medannya ya lumayan juga nih. Mungkin salah satu alternatif selain Gunung Galunggung mungkin boleh dicoba ke Gunung Pin gitu ya. Karena mempunyai ternyata pas begitu lihat pemandangan kotanya Indah sekali. Indah sekali. Terus tahu Gunung Pin dari mana kan? Tahu Gunung Pin informasi dari teman-teman juga ada, karena kita setiap ada destinasi wisata yang baru pasti ada yang menghubungi ke komunitas kita untuk minta dikunjungi sekalian di promosi. Berarti pertama ke sini ya? Pertama kali. Waktu barengan baru pertama kali sobat-sobat. Kita juga pertama, Kang Ian juga pertama kali datang ke sini. Jadi sama-sama pertama kali. Kesannya juga luar biasa kita sini pun. Kesan pertama begitu menggoda ya? Bagi kita yang amatiran, pecinta alamnya, itu sangat luar biasa. Bukan pecinta alam, cuman bukan komunitas. Nah, itu. Jadi rada ruas. Oke. Saya kira ini cukup bagus sekali ini. Kalau lihat dari segi destinasi wisatanya lumayan bagus. Mungkin lebih kedepannya penataan yang lebih baik lagi. Pasti lebih favorit lah untuk dikunjungi. Jadi kalau dari sisi potensi wisatanya sangat baik untuk dikembangkan gitu ya. Ya. Potensinya sangat begitu bagus gitu ya. mungkin ada masukan kan untuk penataannya seperti apa gitu? Pengelola di sini gitu. Ya mungkin untuk alamnya tadi saya setuju dengan perbincangan dari Karang Taruna tadi. Jadi untuk spot di sini tidak terpengaruh dengan fasilitas yang lain, jadi tetap alami. Dibiarkan alami gitu. Jadi saya sangat mendukung sekali. Gitu kan. Jadi konsep alamnya tetap ada tanpa diperbarui dengan sesi itu dengan fasilitas-fasilitas yang modern tetap ada tapi tidak mengganggu keutuhan keindahan alamnya. Siap. Terus mungkin juga lebih mengembangkan ke sabta pesonanya itu mulai dari keamanan, kebersihan, ketertiban, kemudian kesejukan, keindahan dan keramah-tamahan serta kenangannya itu nanti yang bisa diambil. Jadi kalau kenangannya berkesan otomatis nanti orang-orang menyampaikannya juga lebih enak. Jadi orang datang ke PIN itu penasaran untuk balik lagi gitu ya. Karena mereka merasa terkesan, nanti itu sangat mengasihkan. Mungkin akan tahu sejarah
apa nama Gunung Pin itu apa? Nah, Saya tadi bingung gitu. Belum ya, kejawab. saya juga sama sih sebenarnya. Kalau dari segi sejarah saya juga belum pernah nanya panjang lebar ya. Sebenarnya tadi juga saya pengen tahu sih. Saya sudah tanya dari bawah sampai sini Gunung masih Pin. Berakhir di bingung gitu. Gunung Kembang gitu ya. Gunung Kembang. Jadi kenapa pinnya gitu? Dari mana pinnya? Nah, aya pin anu nancep di dia kumaha gitu nya. Terus tidak ada yang bisa menjelaskan. Akhirnya jadi kena kembang itu. Kalau yang saya tahu Pin di sini gambar Nah, gunung iya. gitu mungkin. Apakah tanda atau apa ya? Ya, seperti itu. Tapi akhirnya jadi Gunung Kembang katanya. Berepunan, ku hasep. Oke, sahabat-sahabat wisata, malam ini kita menikmati suasana di puncak Gunung Pin, Cineam. Sudah bersama di tengah-tengah kami ada Kang Faisal dari Karang Taruna, Ketua kan? Kang Bendara. Oh, Bendara Karang Bendara. Taruna. Dan ada Kang Asmun juga sebagai pengelola Suren River Tubing. Kita coba berbincang-bincang. Kang, barangkali tahu seperti apa sejarah kenapa dinamakan Gunung Pin gitu. Kalau Gunung Pin ya, jadi Gunung Pin itu hanyalah punggung dari bukit ini. Punggung Saja. dari bukit. Ya, keseluruhannya itu adalah Gunung Kembang. Gunung Kembang. Gunung Kembang. Jadi cuman yang dari ini sampai Gunung Kecapi itu namanya Gunung Kembang. Kembang apa kan? Kembang Cempaka. Oh, Cempaka. Jadi dusun di daerah sini yang namanya Cempaka. Dusun Cempaka. Asal usul dinamakan Gunung Kembang itu seperti apa awalnya? Awalnya. Kalau saya sih kurang tahu ya Bang. Mm-hmm. Soalnya kan masih muda gitu. Kurang. Emang berapa? Masih 26 lah. 26. Iya. Saya juga 26 kurang dikit. Nah, Jadi kurang tahu gitu. Iya, kurang tahu lah yang lebih detailnya. terus sejak kapan puncak Pin ini dibuka untuk umum gitu? Umum kalau nggak salah bulan Maretan lah tahun ini. Bulan Maret Ya. 2021. Iya, belum 1 tahun lah. Belum 1 tahun. Pasca dibuka untuk umum, kunjungan ke sini seperti apa? Nah, yang sebenarnya kalau dibuka untuk umum itu belum, Bang. Belum resmi, belum apa. Oh, belum resmi dibuka untuk Ini umum. masih tahap pembangunan dan penataan. Tapi alhamdulillah kan udah banyak teman-teman yang main ke sini gitu, Bang. Ya. Terus gagasannya dari mana kan? Jadi awalnya ya kita Karang Taruna dan ada kelompok pencinta alam, penggiat alam, bikin daripada kita main terusan keluar uang waktu sama ekonomi lah, ya. Lebih baik kita bikin di sini gitu Bang. Semoga aja kedepannya bisa nambah perekonomian buat daerah sekitar gitu Bang. Jadi coba memberdayakan masyarakat Iya, sekitar gitu gitu, ya, ya. meningkatkan kesejahteraan. Nah, kita berakhir dulu nih ke Kang Asmun. Kang Asmun jauh lebih awal di soal pengelolaan pariwisata Suren River Tubing. Barangkali bisa berbagi pengalaman mungkin dengan rekan-rekan yang ada di pengelola di Gunung Pin gitu. Seperti apa kiatnya mengelola tempat wisata di Suren gitu ya. Sebenarnya ya sebelum saya dan rekan-rekan dulu terjun di Suren River Tubing ya, lebih dulu saya main ke sini gitu sebelum adanya apa Suren River Tubing. Jadi sebelum mengelola Suren tuh pernah berkunjung dulu ke sini gitu? Pernah Jadi barudak gunung gitu. iya barudak gunung Lintaleuweung gitu. Jadi dulu sekitar tahun 2015 lah kalau tidak salah pernah naik ke sini. Ketika itu jalannya juga masih ekstrim. Sekarang udah Hot mix sekarang ya. Sudah enak lah sekarang mah. Udah dikelola gitu. Ada eskalator di sananya. Iya, ada eskalator juga sekarang mah, mantap lah. Sekedar saran mungkin ya buat pengelolaan di Pin, mungkin juga untuk para pecinta alam, penikmat alam di sini, mari sama-sama menjaga lah kelestarian alam di sekitar itu. Terutama kalau dari segi pengalaman ya, yang banyak pecinta alam yang malah mengotori alam itu, terutama dengan sampah-sampah plastik yang biasa dibuang seenaknya gitu. Jadi malah merusak akhirnya gitu ya? Iya. Jadi kita jadi pecinta alam bukan jadi penikmat alam nih. Saya sarankan seperti itu. Dan saya sangat terkesan lah dengan Karang Taruna Desa Cikondang terutama ya.
memang saya agak dekat juga gitu ya dengan para perangkat desa Cikondang, banyak mengetahui lah kegiatan-kegiatan di sini gitu. Mungkin kedepannya bisa sharing lebih banyak lah dengan pengelolaan di Suren Paper Park, dan untuk sementara kami di Suren saat ini lagi vakum, gak ada kegiatan gitu sehubungan dengan kondisi alam. Demikian. Nih kembali ke Kang Faisal, ini kan masih baru ya, orang baru. Terus melihat malam ini juga kunjungan sangat begitu luar biasa ya, dari rekan-rekan pecinta alam, banyak yang datang ke sini. Nah kemudian kan tentu berbicara fasilitas. Nah rencana pengembangan ke depan untuk fasilitasnya sendiri seperti apa gitu? Untuk fasilitas Bang, kita akan menyediakan musola, WC, gazebo, tapi bukan di pegunungan Dipinnya, enggak. Jadi di kira-kira 80% ke puncak lah, masih agak bawah. Jadi masih di bawah. Ya bisa di bawah Datar Mahuni ya, di bawah. Jadi kita menyediakan air, WC, tempat beribadah. Yang mau ngopi silahkan ngopi, tapi turun dulu dari Pin. Dari puncak Pin. Ya, karena jadi, kalau posisi di Pin itu tetap dibiarkan alamnya seperti ini. Iya, tetap asri lah. Tapi kalau bisa ada warung atau minimarket. Oh, enggak. Warung juga, warung tradisional lah. Jualan kaos kaki juga nggak apa-apa. Soalnya saya dingin ya. Bisa jadi. Lupa. Nah, jadi intinya puncak Pin tetap dibiarkan lestari seperti ini, alami seperti ini. Iya, Bang. Jadi penataannya nanti 80 meter di bawah puncak Pin. Ya. Terus Kang Asmun, bedanya apa sih pertama ke sini dengan sekarang? Wah, jauh beda. Jauh gimana maksudnya? Berapa kilometer? Kalau dulu mah masih balak lah itu namanya, Cekuran Sunama belum terawat itu, masih kebun alang, terus paku anam juga masih ke jalan gitu. Kalau sekarang udah enak lah, jauh dari ketakutan. Kalau dulu mungkin masih banyak binatang-binatang gitu, sekarang udah aman, insya Allah. Terus Kang Faisal, ini kan kalau kami kesini kan udah bersih ya, udah banyak. Awalnya hasil beberes ini teh atau gimana? Ini teh hasil dari gotong royong warga sekitar. Jadi kita Karang Taruna cuma bisa ngonsep, mendorong seperti cara ide dan peluang-peluang, misal kita minta bantuan ke pihak dinas pariwisata, terus ke perhutani biar legal lah gitu, dan yang lainnya. Di lapangan kita dibantu oleh masyarakat seperti membersihkan ilalang, pasang-pasang ini pengaman dan yang lainnya gitu Bang. Jadi nggak 100% Karang Taruna, ada pihak masyarakat, lembaga desa dan yang lainnya. Jadi intinya kolaborasi dengan berbagai pihak gitu. Alhamdulillah ya Bang. Terus yang diunggulkan apa Kang selain fasilitas? Selain fasilitas mungkin ada alamnya, siapa bisa diceritakan? Intinya gini, kenapa pecinta alam harus datang ke Gunung Pin? Karena di sini ya gak cuma bisa menikmati alam, kedepannya kita akan mencoba edukasi kebun kopi, terus pertanian yang lainnya seperti bayam, cabai. Kenapa seperti demikian? Karena ingin ada penghasilan harian, mingguan, bulanan, dan tahunan. Harian bayam, kangkung darat, seperti itulah Bang. Sekalian jualan gitu kan? Iya, jadi maksudnya jualan buat ngekem lah, gitu. Ya. Jadi yang datang ke sini tidak perlu bawa barang apapun. Enggak lah, biar gak bawa plastik Bang. Tapi harus jualan juga alat dapurnya gitu. Bisa jadi. Kalau sayuran kan nyewa lah. Sewaan. Ya. Jadi Pak, untuk ketinggiannya ini bicara ketinggian, ini kan tadi lumayan tuh jalannya udah licin, menjak. Ya, sampai gogol-gogolan ya. Sampai kokor roesan. Ini berada di ketinggian berapa? 1011 mdpl. 1011. Itu dari mana? Dari permukaan laut. Oh, bukan dari parkir tadi? Bukan. Ukurnya di sini tuh Bang. Kalau percaya. Download lah di Android. Bisa. Alat ukurnya. Iya.
Terus tadi kan pas awal nanjak Ya. dari pintu masuk ya kok ke pos 1 itu kan kami juga kekosehan tadi teh. Itu ada inisiatif di tangga ini. Rencana penataan jalannya seperti Ya, apa itu tuh? dan Akses ke akses sini jalan. nantinya. baik untuk kedepannya kita mau dicor bang. Jadi dari parkiran ke datar mahoni lah mau diadakan ojek tapi untuk orang sekitar masyarakat sini untuk para pejabat orang tua jadi jangan takut karena jauh apalagi nanjak ya bang nanti kita sediakan ojek tapi khusus orang sini buat bukan untuk umum khusus untuk warga pengelola. sekitar. Iya. Cuman ke tempat pintu Datar masuk Mahoni. aja. Datar Mahoni Datar Mahoni yang tadi. ada tangga sebelum tangga Eskalator Awi. Dicor maksudnya. Eskalator Awi tak eta. Atau jadi nggak asik Kang gunung dicor? kan yang kesininya tetap asli Oh. jadi yang tangga Batasnya itu. batas ya kesini nggak ada bangunan Terus kalau setahu Kang selama dibuka pengunjung paling jauh Dari mana? yang paling jauh yang ngecamp di sini? kalau nggak salah daerah Bandung juga pernah kalau nggak salah Luar Jawa mungkin? Sumatera, Kalimantan? belum Jadi sementara Kalau- masih lokalan Jawa Barat gitu ya. kalau sebelum ditata street ini udah ada bang dari Jakarta udah jadi teman-teman pencinta alam yang biasa main ke Semeru kemana kita coba ajak ke sini alhamdulillah nyaman gitu bang tapi sebelum ini rame Sebelum dibuka ya, ya. Terus income-nya dari mana Kang? Karang Taruna Kalau- ini kalau awal ya bang masih mengandalkan khas Karang Taruna untuk gotong royong beli kopi beli rokok sembako dan yang lainnya untuk saat ini kita belum berani menerapkan tarif jadi kalau bahasa Sundanya sari dona gitu bang Oh, sari dona. gitu. ya jadi kan belum apa masih potensi ya? Iya Bisa rintisan belum sih. rintisan belum destinasi. buka. Iya Masih. Terus rencananya ada kerjasama ke apa ke tingkat daerah mungkin desa atau oh itu udah berjalan ya nantinya kita masuk ke PADES ada aturannya ya? iya ada sama ke di Ketardes kan gitu ya. iya bang Mungkin ada yang mau disampaikan buat pengunjung di sini supaya ya dari keselamatan dari sisi apa gitu. mungkin dari saya dan rekan-rekan nitip jaga alam dimanapun itu kita jangan sekedar menikmati keindahan alam pencinta alam itu bukan sekedar menikmati keindahan alam tapi senantiasa untuk merawat dan menjaganya gitu, bang Jadi ingat, pecinta alam itu tidak hanya sekedar menikmati, tapi juga harus menjaga. Jangan lupa. Jadi kita teh harus jadi pecinta alam bukan hanya penikmat alam. gitu bang Terus Kang Asmun barangkali ada rencana kolaborasi River Tubing sama Gunung Pun? Mungkin kayak bisa papalidan video gitu Ya Bang, ini perairan, ini pegunungan gitu. Jadi mungkin ke depan gitunya, ke depan muntah saya di hujan gitunya. Biasa ngajak kru video tadi itu cobalah gitu. Ya bisa saling Cuma papalidan gitu ya. Papalidan. saling promosi ya. Iya, Bisa saling promosi. dorong. Jadi digiring, pengunjung itu digiring. Kalau sementara mainten kalau di Suren mah nyayeun mah gitulah diisen gitu kalau rapper tabing nama gitu udah caina teh alit mohon da mainten kita sebara bulan deui halodona kayak gitu. Nah, oke, sobat wisata, itulah perbincangan kita dengan Kang Faisal dari Karang Taruna dan Kang Asmun selaku pengelola Suren River Tubing. Terima kasih sudah mengikuti perjalanan kami di puncak Gunung Pin. Jangan lupa kalau mengaku pecinta alam mampir ke Gunung Pin. waktunya ngopi. oleh-olehnya bang di Prabu. Oh iya, kopi Prabu lupa luar biasa. Mana tuh kopinya? bye kopi
Sama wisata inilah Tasik.